Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan channel akuntansi simple bersama Pak Gatot. Anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita akan membahas PT Cemerlang yang soalnya sudah Bapak bagi beberapa minggu yang lalu. Berikut Bapak sajikan PT Cemerlang mulai dari neraca saldo, insya Allah sama dengan yang di soal, dengan akun mulai dari cash in bank sampai dengan paling terakhir adalah income tax expense dengan total debit 4.522.700.000 rupiah. Begitu juga dengan kredit. Sekarang kita bahas di penyesuaian. Penyesuaian yang pertama seperti ini anak-anakku sekalian, yaitu penyesuaian tentang rekonsil bank. Pertama cash in bank sebesar 6.270.000. Bank service charge 230.000. Interest revenue 6,5 juta. Store supplies 6.650.000 debit. Store supplies expense tentunya. Store supplies 6.650.000. Seperti ini anak-anakku. Dan kuncinya adalah di penyesuaian. Apabila penyesuaian Anda sudah benar, insya Allah ke depan pasti benar semua, pasti balance. Jadi kunci agar kalian mengerjakan, agar pekerjaan accountingnya balance, misalkan penyesuaiannya benar, yaitu benar dalam arti analisa penyesuaiannya benar. Seperti ini anak-anak sekalian. Nah, untuk penyesuaian yang terakhir, kenapa Bapak kasih tanda kuning? Karena ini dikerjakan belakangan. Maksudnya belakangan, tahap terakhir dari penyesuaian, yaitu Anda harus mengerjakan laporan laba rugi terlebih dahulu. Baru kita akan bisa menghitung berapa income tax expense-nya sesuai petunjuk yang di soal, yaitu 25% kali laba setelah koreksi fiskal. Ini udah Bapak hitung tentunya. Selanjutnya kita cek ke neraca lajur. Seperti ini anak-anakku sekalian. Ini adalah neraca lajurnya. Kalau neraca saldo insya Allah sama dengan di soal, nggak jauh beda. Selanjutnya penyesuaian yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita posting ke sini. Neraca lajur 10 kolom. Seperti ini anak-anak sekalian. Jangan sampai keliru penempatannya. Dengan total debit kredit adalah 199.322.500 rupiah.
Dari penyesuaian selanjutnya neraca setelah disesuaikan. Artinya angka dari neraca saldo dan penyesuaian ini disesuaikan. Kalau misalkan ini cash in bank di debit sebesar Rp403.570.000 di debit, sedangkan di penyesuaian Rp6.270.000. Ini disesuaikan karena sama-sama debit, hanya ditambah atau dijumlahkan seperti ini. Lanjutkan juga dengan akun yang lain apabila ada di dalam daftar penyesuaiannya. Seperti ini anak-anak sekalian hasilnya. Di langkah neraca saldo setelah disesuaikan, ini kadang sudah menemui kendala tidak balance. Apabila nggak balance berarti ayat jurnal penyesuaiannya kurang tepat, sehingga neraca saldo setelah disesuaikan hasilnya nggak balance. Punya saya alhamdulillah balance sebesar debit Rp4.423.772.500. Begitu juga dengan yang di kredit. Kalau oke, langsung ke LR. Yang diteruskan ke LR hanya akun nominal, dimulai dengan golongan 4, yaitu akun sales anak-anakku sekalian. Akun sales. Anda tarik dari data NSSD, data saldo setelah disesuaikan, pindah ke sebelah kanan yaitu laporan laba rugi. Kolom laba rugi. Ini belum laporan laba rugi ya, baru kolom laba rugi. Masukkan semua mulai golongan 4 sampai dengan yang terakhir. Debit kredit pasti berbeda. Ingat, debit kredit pasti berbeda. Pasti berbeda kalau laba rugi nggak mungkin sama. Seperti ini. Di debit Rp1.961.707.500. Di kredit Rp2.252.285.000. Selisihnya ini adalah laba. Apabila di debit laba, apabila di kredit rugi, anak-anak sekalian. Tetapi nanti bawahnya pasti balance. Kita teruskan ke neraca. Ini anak-anak sekalian, kalau tadi di kolom laba rugi yang kita teruskan adalah akun golongan 4 sampai dengan akun yang terakhir, atau golongan akun nominal. Kalau di neraca ini golongan akun real, mulai harta lancar sampai dengan golongan 3 atau golongan modal anak-anakku sekalian, atau masuk golongan akun real. Ini anak-anakku sekalian. Golongan real golongan modal di sini sampai dividen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan channel akuntansi simple bersama Pak Gatot. Anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita akan membahas PT Cemerlang. Anak-anakku sekalian, yang soalnya sudah Bapak bagi beberapa minggu jumlah yang total lalu. Sama juga nggak beda. Berikut Bapak sajikan PT Cemerlang mulai dari neraca saldo, laba atau rugi belum kita masukkan. Insya Allah sama dengan yang di soal ini, dengan juga balance. Akun mulai dari cash in bank sampai dengan paling terakhir adalah jur kolom laman lajur. Selanjutnya dengan total debit laba rugi 4.500.000. Yang Bapak sajikan di sini adalah laba rugi 700.000 tanpa koreksi fiskal. Begitu juga dengan kredit. Ini sales di sini. Sekarang kita bahas di penyesuaian. Dikurangi net sales, dikurangi dengan cost of goods sold atau yang pertama dan seperti ini anak-anakku sekalian, namanya yaitu penyesuaian tentang atau laba kotor. Rekonsil operating expense atau laba cash in bank sebesar 6.270.000. Ini yang masuk ke sini hanya beban usaha saja. Namanya operating income. Bank service pengurangan antara laba kotor dikurangi dengan revenue 6,5 juta. Operating expense namanya operating income 6.650.000 debit. Selanjutnya laba usaha dikurangi atau mau ditambah dengan pendapatan atau laba lain-lain. Sama dengan ini anak-anakku, namanya net income after tax. Ini anak-anakku sekalian. Ini dan kuncinya adalah di penyesuaian. Apabila penyesuaian Anda sudah benar, insya Allah ke depan pasti benar semua. Pasti balance. Yang saya sampaikan di sini adalah no kunci agar kalian mengerjakan, kita delete koreksi agar pekerjaan accountingnya balance. Misalkan penyesuaiannya benar kan, perbedaan benar dalam arti dengan koreksi fiskal, analisa atau tanpa koreksi fiskal. Penyesuaiannya benar. Ini anak-anakku sekalian, sama dengan ini. Seperti ini anak-anakku sekalian. Kali tarif pajaknya ada 25% kali penyesuaian yang terakhir. Kenapa Bapak kasih tanda kuning 72 sekian? Karena hasilnya net ini dikerjakan belakangan. Maksudnya belakangan tahap terakhir dari penyesuaian, yaitu Anda harus mengerjakan 25 laporan laba rugi terlebih dahulu. Angka income kita akan bisa menghitung berapa income tax expense-nya sesuai petunjuk yang di soal. Ini baru kita masukkan kali penyesuaian yang terakhir, laba setelah koreksi fiskal. Ini anak-anakku sekalian, ini udah Bapak hitung tentunya income tax. Selanjutnya kita cek ke neraca lajur. Samakan seperti ini anak-anakku sekalian. Tax expense-nya 72 juta sekian. Ini prepaid income tax di debit. Ini adalah neraca lajurnya ada sebesar 15 juta. Kalau neraca saldo insya Allah sama dengan di soal, kreditkan sama jauh beda seperti ini. Selanjutnya penyesuaian yang sudah kita kerjakan. Saya yakin Anda paham. Selanjutnya perubahan modal no koreksi fiskal. Capital stock neraca lajur 10 kolom. Ditambah add current year earning. Current year earning ini adalah laba tahun berjalan. Jangan sampai keliru penempatannya. Ini hasilnya adalah sekian. Dengan total ekuitas adalah 612.783.000. Total debit kredit adalah 199 juta. Padahal ke neraca 322.500 rupiah.
Dari penyesuaian selanjutnya neraca setelah disesuaikan. Artinya income tax payable muncul dari neraca saldo dan penyesuaian ini disesuaikan. Baru kita entry tadi setelah kita mengetahui berapa bank di debit sebesar 438.570.000 rupiah di debit, sedangkan di penyesuaian 6.270.000 rupiah. Kita buka ini disesuaikan karena sama-sama debit hanya ditambah atau dijumlahkan seperti ini. Nah, ini laba lanjutkan juga dengan akun yang lain apabila ada di dalam total ininya daftar penyesuaiannya sama, nggak jauh beda. Maaf, 290 juta sekian. Terus koreksi fiskal, ingat bad debt expense beban menambah sekalian, dapat beban lain juga menambah, interest revenue mengurangi, neraca setelah neraca saldo setelah disesuaikan 1 juta sekian. Ini kadang sudah menemui kendala tidak balance. Fiscal income apabila nggak balance berarti ayat 2 juta sekian. Jurnal penyesuaiannya ini yang kita kalikan tarif 25%. Sehingga neraca saldo setelah disesuaikan 80 hasilnya nggak balance. Terus 207 nih. Saya siswa kebanyakan salah di sini. Debit kebanyakan siswa menguranginya antara 772.332 juta sekian dikurangi 83 juta sekian. Ini salah. Yang benar adalah kalau langsung ke LR juta dikurangi dengan yang diteruskan ke LR hanya akun nominal 207 dimulai dengan golongan 4 yaitu akun sales anakku sekalian. Kalau kamu balance biasanya sales net income Anda tarik dari data NSSD kamu saldo setelah disesuaikan 83 pindah ke hasilnya nanti sebelah kanan yaitu 90 dikurangi 83 kolom laba rugi. Ini belum laporan laba rugi ya, baru kolom laba rugi. Seperti ini anaknya aku. Masukkan semua mulai golongan 4 sampai dengan yang terakhir. Beda kan? Laporan laba debit kredit pasti berbeda. Beda. Labanya pasti berbeda. Debit kredit pasti berbeda, juga beda, pasti berbeda kalau labanya beda sama. Neracanya juga seperti ini. Di debit 1.991.707.500 rupiah. Di kredit 2.052.285.000 rupiah. Pembahasan dari PT Cemerlang ini adalah laba apabila di debit laba, semoga apabila di kredit rugi ya. Silakan Anda cross check dengan pekerjaan Anda. Apabila benar saya ucapkan selamat, nanti bawahnya salah tolong dikoreksi agar kita teruskan ke neraca di suatu hari nanti Anda pasti bisa. Ini anak-anak sekalian, makasih anak-anakku. Kalau tadi di kolom